Apa Halo kabar, Bro Bro? Rifan, baik-baik apa Halo. kabar? Kabar baik, kabar Baik, baik. baik. Jelas nggak suaranya? Jelas nggak? Aman, aman. Suara Oke, aman oke. di sini. Siap, siap, aman. Oke, thank Gimana you. nih, udah lama nggak ketemu kita ya? Oh iya, kayaknya sejak COVID Sejak kita COVID. belum sejak COVID kita belum pernah ketemu ya, Bro ya? Iya, udah 3 tahun. Hampir mau 3 tahun kali ya. Iya, hampir 3 tahun. Ya, jadi teman-teman, saya sama Bro Ferdi juga udah kenal udah cukup lama. Kita ketemu tuh 2018 atau 2019 ya, Bro ya? Kayaknya 18 kali ya. 2018 ya. Iya, 18, Kayak 18 kayaknya. 18 ya, berarti udah 4 tahun Empat lebih ya. tahun lah. Iya, Udah 4 4 tahunan tahun lah ya. kenal. Oke, nah jadi Iya, buat teman-teman ya, Bro Ferdi ini adalah seorang perencana keuangan ya, CFP, Certified Financial Planner juga, dan Bro Ferdi ini juga nulis buku juga nih teman-teman. Ya, judul bukunya adalah Investor Sibuk. Ya, jadi best selling author juga, investor juga di saham juga ya, di apa namanya instrumen lainnya juga, dan juga seorang entrepreneur di bidang keuangan. Nah, hari ini saya dan Bro Ferdi ya bakal ngobrol berfaedah ya seputar tips naikin income dan return investasi ya. Nah, jadi Bro Ferdi, ini gue sebenarnya keingat waktu kita ketemu waktu itu kan Bro Ferdi sempat mention tuh ya hmm, apa namanya kalau yang namanya income itu kan waktu itu dibagi-bagi ya. iya, Ada iya. multiple stream of income. Nah, ini teman-teman di sini mungkin lagi penasaran nih, Bu Ferdi, gimana caranya Hmm. supaya saya nih sekarang bisa naikin income di tahun 2022. Nah, mungkin boleh diceritain lagi nggak ke teman-teman, apa aja sih jenis-jenis income nih? Oke, ya teman-teman, salam kenal semuanya nih buat follower gua. Kalau belum kenal ini ada Bro Rifan ya. Bro Rifan ini Indonesia Value Investor, jadi pasti udah pada kenal juga kalau yang investasi di saham dengan alirannya beliau value investing ya. Jadi seperti Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett. Nah, kalau mau belajar tentang value investing bisa follow juga IG-nya Bro Rifan Kurniawan. Oke, Thank you. kita langsung mulai aja ya. Jadi tadi kita mau discuss tentang gimana cara naikin income. Nanti gue juga bakal tanya-tanya sama Bro Rifan tentang investasi saham juga pastinya. Jadi kalau kita bicara income, sebenarnya income secara simple kita bisa bagi jadi dua ya. Semua orang mungkin Hmm. tahu ada aktif sama passive income. Kalau aktif itu biasanya kita dapatkan dengan cara menukar waktu kita untuk mendapatkan income. Jadi bisa sebagai profesional atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi intinya kita tukar waktu kita itu namanya active income. Sedangkan yang kedua adalah passive income. Passive income itu ketika kita tanpa menukar waktu kita, itu income itu datang. Tapi yang Hmm. namanya passive itu harus dibangun dulu. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba punya passive income langsung tuh nggak mungkin ya. Jadi awalnya Hmm. harus kita build dulu, Hmm. baru bisa punya passive income. Nah, salah satu passive income itu adalah ya yang teman-teman tahu semuanya dari investasi. Karena investasi kita bisa dapat macam-macam ya. Misalnya kalau deposito ada bunga, kalau obligasi ada kupon, saham ada dividen, ada capital gain, properti bisa sewa dan lain sebagainya. Lalu selain investasi itu juga bisa kita lakukan dengan cara misalnya royalti. Royalti itu didapat tadi Hmm. sempat disinggung Rifan nulis buku atau kita punya apa misalnya resep tertentu, kita punya license itu bisa juga jadi passive income. Kemudian yang lain Hmm. ada lagi kita bangun bisnis, tentu bisnis yang udah Hmm. bersistem ya, karena kalau udah Hmm. sistem berarti kita bisa dapat passive income juga. Sama satu lagi mungkin commission kayak misalnya jadi broker, lalu affiliate marketing itu juga bisa mendatangkan passive income. Kira-kira gitu Hmm. sih Bro Rifan. Oke, jadi tadi ada pertama kan tadi ada capital gain ya, kalau nggak salah ya. Capital gain Ya itu kan betul. datangnya dari investasi ya. Kemudian yang Eh, kedua tadi ada yang namanya royalty income tuh teman-teman. Ya, ya. royalty income ya. Royalty income contohnya kalau misalkan nulis buku atau punya Hmm. resep atau kalau YouTube mungkin bisa juga jadi royalty juga kali ya, mungkin ya. Ya bisa dibilang sih karena kan kita udah ini ya, udah videonya itu everlasting lah, bisa dilihat terus Everlasting. berkali-kali ya. Ya, betul ya. Kemudian yang ketiga tuh ada commission. Nah, commission itu Ya, contohnya tadi yang commission itu contohnya apa, commission Bro? itu contohnya sebenarnya kayak dropship,
lalu affiliate marketing, multi level marketing itu masuknya ke commission. Karena itu kalau gue kurang setuju itu jadikan sebagai bisnis, karena kalau bisnis kan kita set sistemnya semua dari nol ya. Tapi kalau commission Hmm. kan kita ya sebagai affiliate lah. Ini lagi heboh ya afiliator ya. Tapi Yes. intinya sebetulnya affiliate itu sesuatu yang umum lah. Affiliate itu bahasa keren dari dagang. Tapi tergantung apa yang kita pasarkan. Tentu kita harus lebih wise juga kan memasarkan sesuatu. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ada berbagai macam jenis income yang bisa teman-teman manfaatkan untuk naikin modal investasinya gitu. Nah, tapi kalau buat Betul. teman-teman yang follower yang mungkin sekarang masih sambil kerja nih, Bro Ferdi, kira-kira Hmm. apa atau income mana yang bisa atau memungkinkan untuk dikerjakan sambil bekerja juga? Oke, jadi kalau menurut gue sendiri, yang pasti kalau bisnis itu bisa selama kita ada partner, ya kan? Karena Hmm, kalau hmm, misalnya kerja agak sulit ya. Atau bisa juga dengan cara investasi. Bisa juga dengan sales commission tadi, karena kan sekarang banyak alternatif ya untuk kita bisa jadi affiliate berbagai macam produk. Kayak contohnya misalnya kalau gue kan di asuransi, itu affiliate produk asuransi. Lalu lagi bisa juga dropship, lalu jualan di marketplace itu juga bisa kan, karena itu kan nggak mengganggu waktu pekerjaan utama kita. Jadi hmm, intinya sebenarnya zaman sekarang banyak banget ya, termasuk tadi Bro Rifan sempat singgung, bisa juga kita jadi content creator kan, sambil sembari hmm, kerja, hmm. sembari kita cari topik yang kita suka, cari audience yang cocok nih, nanti dari situ bisa dapat, misalnya dapat AdSense ya kalau di YouTube, atau endorsement dari brand lah yang mau masuk ke channel kita, Oke, gitu nah kira-kira. jadi mungkin tahun 2022 ini emang udah mutlak banget kali ya, Boy, ya, untuk kita Iya, betul. punya lebih dari satu income, betul ya? Karena kan Iya, mungkin betul teman-teman banget. juga tahu tahun 2020 ketika mungkin orang masih bergantung pada satu income, nggak taunya pandemi datang dan kemudian ya kalau misalkan Dan hanya bergantung pada satu income ya jadi kelabakan lah ya kalau misalkan iya, iya, income-nya tadi terhenti seperti itu. betul, Ya, betul. oke. Nah, apa yang gue juga pengen nanya nih, bro. Hmm. Bicara soal tadi multiple stream of income, ya. Tentu kita butuh skill dong ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kalau menurut Bro Ferdi sendiri, supaya kita bisa dapat multiple stream of income dari apa namanya active income atau investasi atau royalty atau commission based tadi, ya, income apa aja sih atau high income skill apa aja sih yang perlu dilatih buat teman-teman di sini untuk nambah income. Oke, jadi kalau tahun 2022 ya sebenarnya dari dulu lah, tapi sekarang ini yang kita bisa improve itu pertama kalau menurut gue ini content creation skill itu penting banget ya 2022 Hmm, apapun profesi kita zaman sekarang kalau kita nggak punya media ya itu sulit lah bersaing sama orang lain. Kalau dulu brand yang gede-gede doang nih yang bisa ngiklan di koran, di TV, di radio, tapi zaman sekarang semua brand itu selalu bisa ini ya, bisa apa? Semua pekerjaan itu harus punya medianya masing-masing. Itu pertama. hmm, Kedua, hmm, skill mengelola keuangan itu juga penting. Karena tadi Bro Rifan bilang kalau zaman dulu orang berpikir wah dana darurat itu nggak perlu lah, nggak penting segala macam kan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi orang belajar oh ternyata perlu nih kita punya multiple stream of income, kita perlu punya ada dana darurat. Kemudian yang ketiga ada lagi misalnya kita harus ngerti yang namanya networking skill itu juga penting. Karena dari networking skill itu kita bisa improve, dapet inputan dari orang lain di bidang yang lain, jadi masukkan lah dikaitkan sama bidang kita. Tiga itu sih menurut gue yang sekarang penting lah dikuasai. Atau sebenarnya banyak sih kayak misalnya zaman sekarang coding itu juga penting ya. Kalau bisa hmm, coding, hmm. kemudian investing itu juga juga penting zaman sekarang. Banyak sih sebenarnya, tapi teman-teman bisa explore yang tadi kita udah bahas di awal. Oke, ada content Dan creation, networking, sama satu lagi apa tadi, Bro? ini apa content creation, networking sama financial planning Oh, financial planning dan ya. investing tentunya financial planning dan investing. Oke, ya, dan investing. Jadi tiga tiga skill itu yang mungkin wajib banget dimiliki di tahun 2022 ya, teman-teman ya. Dan kalau untuk naikin income itu kan sebenarnya bisa dibilang agak susah-susah gampang ya.
Nah, Betul. kalau buat yang masih struggle, teman-teman di sini yang masih struggle buat naikin income, mungkin kan banyak juga yang bahas tentang yang namanya frugal living. Nah, kalau menurut Bu Hmm. Ferdi sendiri, kalau misalkan teman-teman di sini masih struggle untuk naikin income, apakah frugal living tadi akan ngebantu? Ya, pastinya. Jadi sebelum kita naikin income, pastikan kita udah frugal living dulu karena naikin income yang tadi Bro Ivan bilang kan nggak mudah ya, apalagi kalau masih ada pekerjaan full time. Jadi frugal living itu perlunya pastinya wajib kita harus sadari expense kita setiap bulan itu apa kebutuhan yang jadi kan orang kadang suka bingung ya membedakan antara need sama want. Jadi ketika kita sudah memahami yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan, ya pastinya kita bisa dapat surplus setiap bulannya nih. Itu juga akan bisa jadi tambahan modal investasi juga gitu. Oke, Yes. sebentar sambil dari tadi Bro Rifan yang nanya gantian ya, gue yang nanya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas sama-sama tentang income ya, terus kita juga udah bahas Mm-mm. passive income salah satunya dengan investasi. Nah ini gue penasaran juga nih, dulu kan Bro Rifan juga pengalaman kerjanya juga lumayan lah, lumayan lama ya. Berapa dulu ya? 4 tahun ada ya Bro ya? Kerja kantoran lebih Hampir ya? 10, sebenarnya hampir 10 tahun sih dari Oh 2000, 10 tahun. hampir 10 tahun. Oke, sih. Oke, jadi dari pengalaman kerja selama 10 tahun itu, kalau Bro Rifan sendiri investasi kan sama lah kita dari mahasiswa ya dulu ya mulai investasi. Mm-mm. Tapi pada saat kerja itu kan udah punya income dulu berapa persen Bro Rifan kira-kira yang diinvestasikan? Dulu pas masih awal banget, masih pas lulus kuliah, terus kemudian dapat kerja, mungkin masih belum terlalu banyak ya. Waktu itu di Hmm. kisaran sekitar 15-an sampai 20%-an per bulan waktu itu. Nah, cuman gue waktu itu lebih apa ya? Memang dari dulu demen demen ngirit, Dok. Jadi demen Ya, ya. hemat. Sebelum ada istilah frugal living juga mengemuka sekarang, emang dari dulu tuh demen demen hemat aja gitu. Jadi pelan-pelan naik ya. Jadi yang tadinya misalkan 15% pas awal banget ya, Hmm. kemudian pelan-pelan dinaikin jadi ke angka 17%, 20% gitu. Nah, puji Tuhannya adalah ketika misalkan dapat pekerjaan baru, kemudian juga income naik ya, gue berusaha untuk menjaga lifestyle. Jadi lifestyle-nya itu tidak naik melebihi dari kenaikan income ya. Lifestyle mungkin naik, kebutuhan naik, lifestyle naik ya, tapi gue berusaha untuk kenaikannya tuh nggak setinggi kenaikan income tadi. Nah, jadi lama-lama yang tadinya mungkin di kisaran 15 sampai 20%, pelan-pelan bisa naik tuh jadi 25 ya, kemudian 30 ya, kemudian 35 dan seterusnya ya. Kalau kalau ya sampai dengan saat ini sih mungkin bisa ya sekitar 80-90% dari income bisa untuk investasi gitu. Tapi poinnya adalah lebih ke gimana caranya kita ya menjaga menjaga gengsi, menjaga lifestyle kita ya, terutama di Hmm. era sosial media ini. Kalau dulu ketika gue awal bekerja kan 2007 2008, mungkin Bu Ferdi juga tahu ya, belum Hmm. banyak sosial media ya kan, jadi kayak Ya, pressure dari sosial media hampir nggak dirasakan lah waktu itu. Jadi pressure-nya itu lebih ke betul. arah social pressure teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi meningkat seiring berjalannya waktu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu dulu pertama kali langsung ke investasinya langsung ke saham atau gimana perjalanannya Bro Rifan? Kalau dulu kebetulan langsung ke saham. Jadi pas di tahun 2008 itu tuh, di Hmm. kampus itu ada satu sekuritas itu kebetulan banget itu buka di kampus. Pas banget di kampus Oke. gua waktu itu. Nah, jadi waktu itu diajakin lah sama teman ya, Hmm. yuk buka akun ya di sekuritas Lah, ini patungan ya. ya dulu ya. Zaman dulu kayaknya dulu gua patungan sama teman karena Iya, minimalnya sama. gede ya zaman dulu ya. Iya, betul, minimal 10 juta Buat kan waktu mahasiswa itu gede ya. ya, bener ya. 10 jutaan kan dulu untuk mahasiswa itu gede banget kan 2007 2008 tuh. Iya, iya. Kalau sekarang kan enak kan, dari 100.000 juga bisa. Kalau dulu kan 10 Iya, juta, ya kan. Ya betul udah, jadi betul. kita patungan lah. Apa mau beli apa ya patungan. Iya, iya. Diskusinya juga bareng-bareng, ya kan. Kalau cut loss ya udah tanggung bareng-bareng juga. Ya tujuannya sih lebih ke belajar aja waktu itu sih. Gitu. Jadi emang dari awal dari ke saham. Kalau Bang Ferdi Oke. waktu dulu dulu gimana? Kalau gua awalnya reksadana dulu pertamanya.
Oh, Pertama reksadana. reksadana, dan itu waktu itu reksadana pendapatan tetap. Kebetulan di dulu kampus kan di ITB ya. Di ITB itu dia Hmm. kayak punya dana abadi yang dikelola Hmm. dalam reksadana. Nah, itu gue Hmm. beli ke pertama, apa sih ini reksadana? Kok minimalnya dulu kalau nggak salah 500.000. Itu Hmm. fixed income apa? Reksadana ini ya, pendapatan tetap. Jadi awalnya Hmm. dari situ. Terus itu aja pertama kali deg-degan kan, lihat naik turun. Padahal sih nggak ada apa-apanya ya kan, namanya fixed income. Tapi kan zaman dulu duit jajan cuma sedikit, ya deg-degan. Terus habis itu udah ngerasain gerakannya, ternyata cuma gitu doang. Nah, baru akhirnya langsung cemplung ke saham bareng teman-teman, patungan sama tuh 2007 gua start itu juga patungan bareng teman-teman, bikin account karena minimalnya 10 juta, dan dulu itu sekuritas yang bisa online tuh cuma satu, gue inget banget zaman 2007. Yang lainnya tuh Hmm. harus pakai telepon-telepon broker gitu kan. Ya udah akhirnya Telepon. kita kita bareng teman-teman buka di situ. Iya, jadi kita apa waktu itu mungkin kalau misalkan lagi jeda-jeda kuliah ya, udah selesai kuliah yang satu masih ada jeda Ya, 15 atau tiga bisa puluh menit jam istirahat dan jam istirahat. ngeliatin. Zaman bumi dulu, masih ingat zaman bumi 2007 komoditi. Minusnya bisa sampai Aduh. 40%, baru pertama kali masuk, wah minusnya 40% nih beli bumi. Benar, 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 benar. Loh, apa namanya? Kalau kita bicara soal apa namanya lifestyle kan ya. Nah, mungkin Ya, ya. Mbak Ferdi kan di sini juga sebagai seorang CFP. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang apa namanya? Mungkin saat ini gajinya atau pendapatannya adalah UMR, dan kalau misalkan dihitung nih dengan pengeluaran nggak cukup nih ya, atau misalkan bisa untuk invest pun mepet-mepet gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips-tips bro untuk melakukan penghematan atau ngepres budget gitu? Tips-tips praktisnya aja deh. Kira-kira apa sih yang bisa Hmm. dilakukan oleh teman-temannya? Sebetulnya kalau kita bicara income itu, berapapun besar income ya harus dicukup-cukupin sih sebenarnya untuk Hmm. awal, apalagi kalau yang baru merintis karir, punya keluarga baru, mau nggak mau ya dicukup-cukupin, tapi bukan berarti terus kita pasrah ya. Kita tetap frugal living, tapi di satu sisi naikin income juga sama pentingnya. Karena terkadang kita nggak usah ngomongin yang gede-gede lah, misalnya mau beli rumah, mau beli kendaraan. Kalau income-nya pas-pasan itu juga ya berat juga ya. Kita nggak bisa muluk-muluk kita bilang, wah income UMR cukup untuk beli A, B, C, D. Itu pasti nggak bisa. Ujung-ujungnya harus ada prioritas. Mana yang bisa kita prioritaskan, itu yang kita kejar duluan tuh. Kalau misalnya saat ini kondisinya pas-pasan. Tadi kayak Bro Rifan bilang, saat ini income-nya Bro Rifan 80-90% bisa untuk investasi. Tapi untuk orang yang income UMR mungkin 5%, 10% aja tuh udah ngos-ngosan mungkin ya kalau itu. Hmm. Tapi kita arahnya ke depannya ya idealnya kalau bisa di atas 50% income buat diinvestasikan. Nah, kalau kondisinya sekarang masih apa namanya, cukup cukup secukup-cukupnya gitu ya, dipas-pasin, ya kita bisa pakai alokasi sederhana yang biasa suka digunakan banyak orang itu 50-30-20. Misalnya 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30%-nya untuk investasi, lalu Hmm. sisanya kalau misalnya ada keinginan masa depan lah, itu bisa digunakan seperti itu sih. Tapi ya memang harus diimprove terus income-nya, karena naikin income itu sama pentingnya sama seperti dengan menurunkan pengeluaran kalau menurut gua. Tapi kan kalau kita let's say misalkan buat teman-teman yang sekarang di Jakarta nih ya, Ya, atau di nggak harus di Jakarta deh, di kota mana gitu yang mungkin biaya hidupnya aja udah agak mahal gitu bro. Nah, betul. kalau menurut Bro Ferdi sendiri eh, setuju nggak sih kalau misalkan biaya hidup let's say di Jakarta atau di kota-kota Hmm. yang top tier city lah ya, Hmm. itu mahal. Benar nggak sih anggapan seperti itu? Sebenarnya mahal murah kan relatif ya. Kita harus ada pembandingnya nih. Dibandingkan dengan apa? Kalau dibandingkan sama di kota kecil, misalnya di Jogja, di Solo, atau di Semarang, itu pastinya jauh lebih murah. Paling enak Ya. kalau kita punya income-nya income Jakarta, tapi tinggalnya di Jogja. Wah, itu jadi benar-benar jadi sultan tuh ya. Gua kalau di Jogja es teh manis, jus, itu satu gelas mungkin berapa? 5.000 kali. Itu udah Benar. puas banget. Kalau di sini mungkin harganya bisa 3-4 kali lipat. Yes. Jadi ya ada benarnya juga sih kalau misalnya living cost di kota besar itu besar dibandingkan dengan di daerah. Tapi secara income sebetulnya kan income UMR-nya daerah sama UMR Jakarta juga lebih besar UMR Jakarta. Jadi kalau kita berusaha ya dicukup-cukupin, toh buktinya orang tetap bisa tuh dicukup-cukupin. Tapi kalau merasa wah ternyata kok saya nggak mau nih, saya kepengen naikin sedikit deh gaya hidup saya,
ya harus bekerja keras untuk naikin income juga sih, nggak bisa cuman kita ngandalin turunin pengeluaran. Gitu sih kalau Jadi menurut gue. nggak bisa hanya mengandalkan nurunin pengeluaran, tapi tetap juga Betul, harus naikin income ya, benar. Kalau dengan contoh cara yang misalnya, halal ya. betul pastinya ya. Kalau yang paling simpel sih sebenarnya yang sering digunakan kan orang udah banyak bahas ya mengenai latte factor. Latte factor kalau bahasa Hmm, Indonesia kan bocor halus. hmm, Ibaratnya orang wah setiap hari kalau kita hitung nih satu hari saya kebiasa ngerokok misalnya atau gua kebiasa belanja online ada ongkir itu kan bocor halus yang kita nggak sangka-sangka kan. Nah, kalau kita bisa sadar itu misalnya berusaha ngurangin nih tadinya ngerokoknya seminggu lima kali ya 5 hari atau dikurangin seminggu jadi sekali atau misalnya belanja online ongkirnya cari yang promo atau cari yang bebas ongkir. Nah itu kalau diteliti sebenarnya kan akhir bulan tuh kita udah bisa ngumpulin uang yang banyak banget tuh dan itu bisa jadi modal awal untuk investasi sebetulnya. hmm, hmm. Tapi memang itu harus benar-benar disiplin dan harus dicatat nih biar kita tahu bocor halusnya di mana sehingga itu bisa juga menambah modal investasi kita. Gitu sih Hmm. kalau kalau untuk tahapan awal lah ya. Kalau misalnya nggak mau tambah income, caranya ya kita cari tahu latte factor kita apa aja, lalu kita sadari, kita sisihkan supaya terkumpul nih akhir bulan, jadi kita bisa jadiin untuk tambahan modal investasi. Tapi beda ya antara hemat dengan pelit ya. Nah itu beda Harus. tipis tuh. Oke. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita juga bakal ngobrolin tentang market juga. Ya, tapi kalau misalkan ada pertanyaan seputar tips naikin income, tips naikin return investasi, ya teman-teman boleh tulis di kolom di Q&A ya, teman-teman ya. Jadi nanti saya sama Bro Ferdi bakal jawab pertanyaan yang masuk di kolom di question box ya. Oke. Nah, Mbak Ferdi mau nanya lagi nih, kalau kita bicara soal di sosial media kan belakangan ini lagi heboh ya. Nggak tahu Hmm, teman-teman juga di sini ngikutin nggak tentang healing ya. Jadi apa namanya di tengah mahalnya hidup di Jakarta nih banyak yang terutama anak-anak muda yang aduh butuh healing nih ya. Jadi akhirnya liburan, staycation. hmm. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks perencana keuangan boleh nggak sih healing itu dan berapa sih batas yang disarankan untuk budgeting untuk healing tadi? Iya, oke. Healing itu sebenarnya kan istilah kerennya liburan ya sebenarnya ya. Cuman biar kekinian pakai kata-kata healing. Yang jadi masalah itu adalah kalau anak muda sekarang healingnya itu bayarnya pakai pay later. Itu yang masalah tuh. Karena nggak Hmm, ada budgetnya, dia pakai pay later nanti akhir bulan atau bulan depannya baru pusing. Wah, gimana nih gue bayarin apa biaya healingnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kadang orang suka berpikir perencanaan keuangan itu bikin kita pelit sama diri sendiri, nggak menikmati hidup. Justru itu menurut gua itu pandangan yang nggak tepat ya. Justru dengan kita punya perencanaan keuangan, kita justru bisa apa ya istilahnya menikmati hidup banget. Kasarnya gini, misalnya nih, gua udah budgetin, katakanlah anggaplah yang kemana sih misalnya pergi, anggaplah yang ekstrim lah mau ke Eropa gitu ya. Kita budgetin ke Eropa berapa? Ke Eropa berapa? Kira-kira 50 juta cukup nggak ya? per orang lah Cukup ya, ya per mungkin ya. orang. Hmm, Cukup ya. hmm, Per hmm, orang 50 juta. Anggaplah sendirian deh per orang 50 juta. Atau kalau sekeluarga 100 juta misalnya. Boleh nggak hmm, kita mewah-mewahan ke Eropa? Ya silahkan selama ada budgetnya. Dan bahkan kalau kita udah di fund itu dari awal, tentunya ke Eropanya bukan setiap bulan ya. Namanya ke Eropa kan mungkin itu kita planning untuk 3-4 tahun ke depan. Pada saat hmm, nanti udah tercapai tuh target jangka waktunya. Kalau perlu duitnya habisin aja kalau menurut gue ya. Karena kita hmm, udah kumpulin itu susah payah selama 3-4 tahun nih mungkin untuk nabung pergi ke Eropa misalnya dihemat-hemat deh penginapannya yang biasa aja tapi sampai sana pengen belanja ya silahkan duit yang ada hmm, habisin aja itu hmm, kan jadinya sebenarnya menikmati hidup jangan sampai juga kita udah dari awal kita bikin planning untuk ke Eropa tapi masih disayang-sayang uangnya nah itu hmm. kan jadi pelit sama diri sendiri kan jadi sebetulnya ketika kita healing itu ya sah-sah aja dan tergantung kita ini saat ini posisinya di mana dan income kita ini ada berapa. Selama itu sudah di planning dari awal, apalagi kalau memang oh saya kepengen rutin nih setiap tahun liburan minimal 1 kali itu ke dalam negeri, let's say Hmm, Bali gitu, budget misalnya hmm, berapa 10 juta, hmm, ya go ahead gitu nggak apa-apa dibuat budget healing dan itu disisihkan setiap bulan dari
pengeluaran kita dan jangan hemat pada saat itu. Kan tujuannya healing kan. Ya udah pol-polan aja. Jadi istilahnya work hard, play hard. Jangan sampai kita work terus, nggak pernah play, itu juga nggak bagus juga untuk kesehatan mental kita juga kan pastinya. Nah, ini benar banget ya Mbak Ferdi bilang, dan ini juga dari Daniel Pasarwan si Litonga juga betul tuh. Jadi kalau pelit sama sendiri berarti kita tidak menikmati hidup. Yes, setuju dengan Mbak Ferdi tadi ya teman-teman. Jadi kita kerja keras ya, bukan artinya terus kita harus pelit sama diri sendiri, karena pelit dan hemat tadi seperti yang Mbak Ferdi katakan itu kadang bedanya tipis ya. Tapi pelit itu adalah, koreksi kalau salah ya Mbak Ferdi ya, tapi pelit itu artinya kalau misalkan kita sama sekali nggak mau ngeluarin uang, ya kan, tidak mau beri reward untuk diri sendiri at any price, ya kan. Jadi benar-benar nggak mau keluarin duit lah ya. Kalau bisa tuh cari barang yang kalau bisa semurah mungkin tanpa memperhatikan kualitasnya. Tapi kan kalau hemat artinya tadi yang Mbak Ferdi bilang, kita sebenarnya udah punya budget, ya kan. Betul. Udah punya budget, tapi dan pas ketika udah waktunya tadi kita healing, ya udah kita full menikmati waktu tersebut berdasarkan budget yang kita punya, ya. Kemudian juga kalau Betul, kita ya. beli barang juga nggak apa-apa sedikit mahal, tapi kualitasnya bagus, ya kan. Jadi bisa dipakai untuk misalkan berapa tahun ke depan. Nah, itu bedanya Betul. antara pelit sama hemat, Iya. gitu. Mungkin definisinya gini kali, pelit itu terjadi karena orang nggak bikin budget sih sebenarnya. Akhirnya dia jadi pelit. Sebagai contoh gini, misalnya nih, ada orang yang kayaknya pelit banget nih sama saudara sendiri, pinjam duit nggak ngasih, sama temen pinjam duit nggak ngasih. Tapi ketika kita punya dana darurat ya misalnya, anggaplah setiap bulan kita sisihkan untuk dana darurat. Kan dana darurat rumusnya, let's say kalau udah berkeluarga, 1 tahun pengeluaran, misalnya income-nya sebulan 5 juta, berarti kita harus punya let's say 60 juta nih. Nah, tiba-tiba ada saudara atau teman kita benar-benar kesulitan nih, bukan karena yang aneh-aneh lah ya, tapi memang kesulitan keuangan, musibah atau apa. Kita sebenarnya kalau mau pinjemin mereka ya nggak apa-apa. Yang penting ngambilnya itu dari porsi yang 60 juta tadi. Jangan sampai juga kita nolongin orang lain tapi nyusahin diri sendiri. Itu juga jangan sampai. Tapi Setuju. ketika kita nggak punya budget, kita jadi pelit banget kan. Aduh, gimana nih keluarga gue aja belum cukup, bla 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 bla. Padahal kita sudah sisihkan di porsi dana darurat. Itu salah satu contohnya. Begitu juga dengan tadi healing, kemudian untuk liburan itu juga harus ada porsinya. Nggak boleh lebih dari apa yang sudah kita budgetin dari awal. Kira-kira gitu sih. Jadi dengan cara seperti itu kita jadinya juga nggak pelit sama diri sendiri dan juga nggak pelit sama orang lain juga. Intinya semuanya boleh lah, karena kita harus ya hidup itu cuman sekali ya sebenarnya, itu cuman sekali, harus dinikmatin. Jangan pelit sama diri sendiri juga. Setuju, Gitu setuju. Oke, by the way, balik lagi nih ke Bro Rifan. Kalau tadi kita bicara tentang income nih ya, pada saat kerja, terutama buat orang yang income-nya masih UMR, lalu fresh graduate nih. Kalau awal-awal nih menurut Bro Rifan, kira-kira wise nggak sih orang yang baru pertama kali invest itu langsung investasi ke saham, atau harus apa dulu sih yang harus dipersiapkan gitu kira-kira? Apalagi kalau misalnya income-nya UMR. Ya, to be honest, berdasarkan pengalaman diri sendiri, gue waktu itu ya tadi ketika awal kerja ya tahun 2007-2008 mulai kerja, itu emang masuk ke saham ya. Oke. Mungkin ada beberapa faktor yang ngebedain ya. Dulu mungkin kalau kita bicara reksadana, exposure-nya juga nggak terlalu besar. Kalau sekarang kan mungkin reksadana juga punya exposure yang besar, ya kan. Orang juga udah tahu reksadana. Kalau dulu gue di circle gue nggak terlalu ke reksadana. Sempet waktu itu cuman kayak berapa bulan nyoba ya reksadana, tapi habis itu akhirnya duitnya ditarik terus taruh ke saham lagi, bro. Jadi cuman gini, cara tersebut sebenarnya ada plus minusnya ya. Minusnya dulu deh ya. Minusnya adalah kalau misalkan kita nggak punya ilmu yang cukup ya, mungkin risikonya tergolong besar. Apalagi kalau misalkan kita masuk di saham yang salah, artinya misalkan saham gorengan atau saham-saham yang bisa dibilang hype stock lah ya. Hype stock ya. Nah, kita belum punya ilmu yang cukup ya, kemudian kita masuk ke hype stock ya, kemudian ya modalnya jadi berkurang, atau bahkan mungkin ya kalau sampai benar-benar sampai ini mungkin bisa habis lama-lama gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya sah-sah aja, sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan untuk masuk ke saham. Karena saham ini sepanjang kita punya knowledge ya, knowledge itu artinya ya kalau teman-teman di sini sambil trading berarti ya belajar analisa teknikal, atau kalau misalkan teman-teman di sini ingin invest ya berarti juga belajar analisa fundamental ya. Selama kita punya punya knowledge yang cukup, punya skill yang cukup, ya risiko itu bisa diminimalisir seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman risikonya profil risikonya uh, agak takut nih ya, mungkin bisa dibilang risk adverse ya, mungkin ada baiknya mulai dari reksadana dulu. Jadi kan dari situ belajar nih gimana caranya si fund manager kita mengelola dana kita ya. Nah dari situ kita belajar pelan-pelan, baru kemudian nanti kalau misalkan kita udah punya skillnya, baru kemudian dananya dialihkan ke saham. Tapi kalau zaman sekarang ya, rasanya dengan informasi yang bisa diakses dengan demikian mudahnya, ya harusnya nggak menjadi masalah, nggak menjadi kendala. Ya, jadi teman-teman bisa upgrade skill ya, banyak dari IG Live seperti ini ya, kemudian dari YouTube atau dari pelatihan-pelatihan ya, aksesnya tuh banyak banget sekarang ya. Jadi teman-teman bisa upgrade skillnya dulu ya, kemudian baru invest gitu sih kalau menurut gue. I see, I see. Kalau dulu bro, waktu pertama kali masih kerja itu langsung ke value stock atau awalnya ke core stock dulu? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu core stock, value stock itu, jadi core stock itu kita kenal dengan istilah misalnya saham blue chip lah ya, yang brandnya kita udah sering dengar. Kalau value stock itu biasanya perusahaan-perusahaan yang misalnya turnaround, atau kemudian yang tadinya rugi tiba-tiba profit, atau ada sesuatu yang cyclical, seperti ada misalnya kayak sekarang nih batu bara lagi hot-hotnya, orang lagi hot, padahal sebenarnya harusnya kita belinya waktu awal tuh, waktu turun ya. Sebenarnya kalau Yes. sekarang harusnya udah take profit, tapi ya namanya orang kan kadang suka ini ya, ikut-ikutan. Jadi pas lagi tinggi-tingginya malah baru masuk gitu. Jadi kalau zaman dulu waktu kerja ya, itu kan waktu pasti terbatas tuh. Itu langsung masuknya ke core stock ya, ke value stock atau ke core stock dulu tuh, Bro Rifan? Kalau gue waktu itu gini, waktu itu gue bahkan belum mendefinisikan core stock dan value stock, karena waktu itu ya uangnya masih terbatas, ya udah yang penting beli saham, jadi nggak kepikiran core stock atau value stock ya. Baru setelah dananya makin lama makin besar, oh kepikiran nih ya value stock buat ngembangin asetnya ya, buat multiply, core stock untuk misalkan dana pensiun atau untuk warisan anak seperti itu. Nah kalau ditanya tadi Persentasenya kira-kira gimana bro? Kalau dulu dan sekarang mungkin biar teman-teman pada tahu. Ya, kalau dulu itu mungkin bisa dibilang hampir 90% itu value stock ya kalau dulu. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin udah mulai agak berimbang ya, sekitar 30-70 lah. Jadi 30-nya core stock, 70-nya value stock, seperti itu. Nah, tapi balik waktu di awal, jadi kalau misalkan buat teman-teman nih, kalau gue waktu itu mikirnya gini, waktu itu gue mikirnya adalah pertama, jadi waktu 2010 itu kan sempat kena tuh, waktu itu gue tulis tuh di buku Multibagger juga ya, tahun 2010 sempat rugi besar ya di saham batubara juga waktu itu. Nah, jadi waktu 2011 itu agak-agak trauma sebenarnya dengan saham yang cyclical. Jadi waktu itu masuknya ke saham-saham yang relatif aman ya, consumer goods. Waktu itu kan awal-awal masuk pilihannya ke Ultra Jaya waktu itu. Ya, kemudian ULTJ itu kan consumer goods kan. Terus ada beberapa saham retail, ada beberapa saham consumer goods lainnya, ada telco juga. Jadi waktu habis sempat jatuh, kemudian mulainya lagi itu cari saham yang relatif aman. Tapi waktu mulai 2013, 2014 itu mulai berani lagi untuk ke saham-saham yang lebih cyclical. Ya, jadi mulai masuk kayak ke Waskita waktu itu 2014 kan, waktu zamannya Pak Jokowi baru dilantik, ya kan. Terus kemudian proyek infrastruktur kan mulai banyak. Nah, masuk di Waskita waktu itu. Terus kemudian 2015 2016 tuh banyak di saham-saham kayak Antam, kemudian Medco, kemudian juga 2017 Indika. Jadi kelihatan dari pemilihan sahamnya dari yang relatif aman jadi yang relatif cyclical. Nah, kenapa lebih berani? Karena tadi ya udah belajar ya, udah lihat
bisnis prosesnya, lihat siklusnya tuh seperti apa. Oh, tahu nih ya, kalau misalkan siklusnya seperti ini jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan siklusnya udah akan naik ya, kita bisa masuk dengan lebih rendahnya dengan lebih rendah risiko seperti itu. Nah, sampai dengan sekarang sebenarnya tahun 2022 ini kalau dibobotkan itu masih jauh lebih besar di value stocknya, dan sekarang di 2022 gue lebih banyak pegang saham komoditas di tahun 2022 ini, bro. Gitu. Oke, Tapi ya oke. itu tadi karena udah belajar Iya, tentang iya. siklus industrinya seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang belum paham, ya saran terbaik atau the best advice adalah ya pilih saham yang nggak terlalu berfluktuasi dulu deh. Ya, bisa consumer Mhm. goods, bisa bank ya. Nah, kalau misalkan udah makin paham tentang bisnis proses yang industri yang lainnya, baru pelan-pelan shifting seperti itu. I see, ya, ya. Oke, oke. Satu lagi nih bro, kalau misalnya kita bicara investasi saham nih, apalagi kan teman-teman mungkin banyak yang kerja atau ada bisnis lain. Terus kan sekarang itu banyak fenomena, bukan fenomena ya, lebih ke arah orang itu kepengen trading for living, investing for living gitu kan. Maunya tuh dipikir cuma santai-santai, duduk manis, terus dapat income lah, nggak usah ngapa-ngapain. Makanya ya kasus yang itu binary itu bisa bisa sampai segitunya kan, pasti orang punya dream seperti itu ya, tinggal duduk-duduk bisa dapat mobil mewah, rumah mewah, tapi kan kenyataannya nggak ada yang seindah itulah ya. Dan kebanyakan orang itu kan waktunya sedikit, sedangkan kalau kita investasi saham itu butuh waktu yang cukup intens tuh buat baca laporan keuangan, buat ngerti siklus komoditi, siklus ekonomi, harga minyak, harga batu bara dan lain-lain. Kalau gue pribadi kan ada bisnis juga. Kalau gue pribadi mungkin kebalik nih sama Bro Rifan. Jadi gue 70%-nya ke core stock sama ETF, 30%-nya ke value stock sama yang lain-lain lah, peer to peer dan lain-lain. Kalau menurut Bro Rifan sendiri, misalnya nih orang itu masih kerja, skillnya ya baru pemula lah. Yang disarankan itu investasinya kemana? Apakah ke core stock, value stock, atau mungkin reksadana atau apa gitu kira-kira? Ya, jadi kalau memang tadi situasinya adalah benar-benar kita masih fokus banget nih sama buat ngembangin bisnis atau fokus banget buat ngejar karir, sehingga kita waktunya terbatas banget untuk belajar tentang laporan keuangan dan segala macam. Ada baiknya teman-teman memang mulai dari reksadana, teman-teman mulai dari core stock ya. Dua itu deh yang buat di awal. Ya, tapi kalau misalkan tadi sesuai dengan topik kita hari ini ya, kita harus akui bahwa secara rata-rata ya, kalau kita bicara reksadana dan saham ya pasti lebih besar saham ya, most likely Soalnya lebih milihnya besar benar ya kan? selama milihnya benar gitu. Nah, jadi yang gue pengen katakan di sini adalah teman-teman mesti challenge nih ya, teman-teman mesti challenge. Oke, yang penting goal awal adalah duitnya jangan nganggur, itu dulu step awalnya. Ya, yang penting Betul. duitnya jangan nganggur, jangan kebanyakan nganggur ya. Yang ada di tabungan ya mungkin hanya untuk dana darurat atau untuk sekian bulan ke depan ya. Nah, kemudian sisanya itu kalau bisa dibuat bekerja. Nah, tadi bekerjanya di mana nih? Kalau misalkan kita waktunya terbatas, skillnya masih terbatas, ya udah mulai dulu aja dari reksadana ya. Kemudian juga kalau saham ya pilih yang core stock dulu ya, yang blue chip ya. Tapi kalau misalkan kita udah mau naik level, nah ini kita bicara udah mau naik level nih, yang tadinya mungkin returnnya 8-10% per tahun ya, saya mau belasan persen deh di tahun ini ya. Nah mulai tuh ya, mulai naik level ke yang value stock ya. Nanti saya mau challenge lagi, saya pengen 15% atau 20% return investasinya. Nah, peluang itu memang adanya di value stock. Karena kan kalau kita bicara value stock, kan kita bicara namanya margin of safety. Nah, margin of safety itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan return investasi yang lebih besar di pasar saham. Ya, kalau misalkan kita dapat, kayak misalkan baru aja misalkan taking profit di salah satu emiten batu bara, bro, ya kan? Nah, Ya. dari 2020 kemarin ya masuk di 1.200-an, terus kemudian lepas berkala di 2.500, terus kemarin di 3.000-an ya kan, jadi kan 100% lebih. Nah, itu kan returnnya ya kalau diukur
lebih besar dibandingkan dengan misalkan pergerakan reksadana gitu. Tapi untuk mencapai Ya, ke tahap situ tentu kan butuh skill, butuh proses ya, jam butuh terbang, proses. butuh Ya. proses ya kan. Oh, ini kalau misalkan situasi ekonomi seperti ini ya, ini bisa nih pegang saham batu bara nih ya. Padahal waktu itu misalkan batu bara masih di $50 gitu kan. Tapi karena kita sudah pernah melalui siklus sebelumnya, tahu nih ya, oh ini siklusnya akan berulang lagi nih di tahun ini. Nah, jadi itu sih yang mesti kita challenge setiap tahunnya, setiap waktunya gitu. Jadi teman-teman mungkin sekarang cuman ngerti dari 800 perusahaan, mungkin cuman paham bisnis prosesnya misalkan 20 atau 30%. Coba setiap minggunya ya challenge ke diri sendiri, setidaknya misalkan 1 minggu itu bisa paham satu emiten bisnis prosesnya. Kebayang nggak kalau misalkan 1 minggu satu emiten, 1 tahun ya setidaknya kita udah paham 50 emiten. Ya, 2 tahun udah paham 100 emiten. Nah, kalau misalkan kita udah bisa lebih ngatur waktu, mungkin 1 minggu bisa 2 emiten. Ya, lama-lama kan Hmm, bank informasi itu ada di otak kita. Tuh. Ya kan, nah dengan bank betul, betul. informasi itu ada di otak kita, ya lama-lama nanti kita akan lebih terbiasa gitu. Oh, tahu nih kalau ekonominya lagi seperti ini ya, sektor ini yang akan naik nih. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Berarti kesimpulannya kalau kita mau investasi dengan cara, let's say, value investing, dan kita mau pilih value stock, itu harus ada proses yang dilewati ya, dan kita harus benar-benar investasi ilmu sama waktu kita dulu ya, Bro Ivan ya kira-kira ya. Jadi nggak mungkin orang yang baru pertama kali langsung profit bisa ratusan persen itu ya, kecuali beginner's luck ya. Cuman kalau kita bicara konsisten, itu semua ada proses ya, kira-kira gitu ya, Bro Ivan ya. Pasti, pasti Karena ya, sekarang betul. gini, fenomena yang terjadi adalah kebanyakan orang itu kepengen trading for living sama investing for living. Karena begitu lihat, wah ada trending tentang profit investasi saham. Apalagi sekarang ada kripto, ada NFT, segala macam kan. Orang itu berpikirnya, wah gue nggak mau kerja capek-capek lah. Terutama anak muda ya, generasi milenial mungkin Gen masih Z, mending ya, generasi Z ya. Gen Z. Generasi Z, generasi Alpha itu gue lihat beberapa kayak, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, mereka tuh kayak hidupnya tuh di dalam euforia tentang sesuatu yang berbau ini ya, metaverse, crypto, NFT, dan mereka berpikir, wah gue nggak mau nih kerja, gue pengennya beli satu NFT bisa jadi kayak Gozali everyday misalnya, nanti di OpenSea bisa upload apa KTP lah, upload foto apa, jadi nggak menghargai proses. Padahal kita bicara value investing yang tadi Bro Rifan bilang, untuk mencapai return yang 100% lebih itu kan butuh proses yang tadi pengalaman investasi udah 10 tahun udah lebih pastinya kan. Kita investasi mulai dari 2007, berarti kan let's say berapa? 14 lima tahun. belas tahun kira-kira, Mm-mm. 14-15 tahun, dan itu harus terus belajar. Sedangkan sekarang maunya beli satu NFT, beli satu koin langsung to the moon istilahnya kan. Tapi kenyataannya kebanyakan boncos nih, beli terus habis gitu ternyata yang dibeli koin nggak jelas atau NFT-nya abal-abal. Nah, menurut Bro Ivan sendiri nih, untuk mengatasi hal itu nih, supaya orang-orang itu, istilah zaman sekarang, nggak halu, bahwa Mm-mm. kita itu supaya bisa investing for a living, itu syaratnya apa sih supaya bisa hidup dari passive income saham, let's say, hidup dari dividen, itu butuh modal berapa, atau stepnya apa aja yang harus dilewati sebelum bisa ke situ, biar audiens kita di sini minimal yang udah denger itu nggak halu lah, kayak teman-teman yang belum dengerin live hari ini gitu. Oke, oke. Pertanyaannya menarik banget ya. Nanti mungkin Bu Ferti juga bisa ini juga tambahin juga ya. Jadi kalau Iya, gue iya, gini, siap. Bu, kalau menurut gue gini, mungkin teman-teman pernah dengar istilah yang 4% rules ya. Itu adalah cara yang paling sederhana deh untuk kita mengetahui apakah kita udah bisa investing for living atau trading for living ya. Jadi 4% rules itu sederhananya adalah dengan kita punya modal X ya, kemudian kita dapat atau kita tempatkan di instrumen yang rendah risiko atau bebas risiko ya, kemudian kita bisa ambil bunganya atau kuponnya untuk kebutuhan atau mengcover kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, contoh Hmm. misalkan ya, kalau penghasilan atau pengeluaran kita 10 juta per bulan ya, maka berapa modal yang kita butuhkan. Nah, caranya kita bisa hitung juga dengan cara pengeluaran bulanan dikali 300 ya, biar gampang. Hmm.
Ya, jadi misalkan kalau 10 juta kali 300 berarti kurang 3M lebih adalah kira-kira ya. 3M, ya kan? Ya. Nah, dengan harapan 3M tadi ya kita dapat 4%, berarti kan 3M dikali 4% sama 4% dengan let's kurang say lebih dividen 100 lah ya, misalnya ya. Ya. dividen ya, atau kalau misalkan itu obligasi dapat kuponnya Hmm. misalkan ya, berarti kan 120 juta per tahun ya, Hmm. 120 juta dibagi dengan 12 bulan kurang lebih kan 10 juta per tahun, sama dengan yang Betul. ininya apa namanya dengan kebutuhan tadi. Nah, cuman kita perlu paham bahwa kebutuhan kita atau lifestyle kita mungkin kan akan meningkat seiring waktunya, ya kan? Betul ya. Nah, jadi 4% rules tadi nanti juga mungkin bisa dibikin bukan 4% rules tadi, tapi mungkin 3% rules mungkin. Ya, jadi untuk memperhitungkan faktor inflasi tadi. Tapi yang paling sederhana yaitu pakai 4% rules, pengeluaran bulanan dikali dengan 300 ya. Berarti kalau 300 10 tadi ya. juta 3M. 3M. Kalau 15 juta 4,5 M. 20 juta Ya. 6M. Nah, jadi teman-teman bayangin aja kira-kira yang kalau misalkan uang nggak jadi isu lagi buat saya tuh saya mau ngapain aja sih? Ya sebulan tuh berandai-andai aja dulu ya, berandai-andai dulu. Misalkan sekarang 5 juta misalkan cost of living-nya, misalkan masih single. Nanti kalau saya udah punya keluarga, udah punya anak, pengen hidup enak, mungkin katakanlah misalkan 20 juta deh ya, bisa jalan-jalan segala macam 20 juta deh ya. Berarti 20 juta dikali dengan 300 tadi patokin di 6M. Betul. Gitu. Nah, nanti nggak masalah kalau misalkan udah tercapai, kayaknya aku pengen atau saya pengen naikin lagi atau naikin adjust lagi ya. adjust lagi. Jadi yang namanya goals itu bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau kita di awal udah setting goalsnya udah tinggi banget, yang ada nanti malah kita demotivasi. Jadi start from small aja ya, dari misalkan sekarang berapa kali 300, nanti ternyata kita bisa nih nyampe, ya baru pelan-pelan dinaikin. Nah, itu kan sifat alami manusia ya. Betul. Kita nggak bisa muna gitu bahwa ya kita juga pengen dong hidup enak, ya kan. Ya udah, jadi pelan-pelan itu kita naikin goals kita. Tapi jangan langsung setting goals yang 100 miliar. Wah, nanti kalau nggak kecapai malah kita demot gitu. Jadi kadang orang itu terutama anak muda suka berpikir, wah modalnya cuma 10 juta nih, tapi pengen investing for a living atau trading for a living. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bro Rifan? Karena suka banyak tuh yang kayak gitu. Boleh tadi kalau misalkan pertama modalnya udah ada ya, tapi kalau misalkan nggak modal tadi modalnya misalnya 10 juta doang itu bisa nggak kira-kira trading for a living atau investing for a living? Bisa kalau siap dengan segala risikonya ya. Segala risikonya maksudnya apa ya? Risiko kehilangan modal ya, risiko apa namanya menghadapi market bearish ya, risiko malah harus cut loss segala macam ya. Kalau misalkan masih single mungkin masih bisa karena nggak ada yang ditanggung ya. Tapi kalau misalkan kayak kita, kalau hilang masih bisa cari lagi lah ya. Iya kan, kalau hilang masih bisa cari lagi ya kan. Kalau kayak kita udah berkeluarga ya kan, udah punya momongan, udah punya anak, rasanya udah punya anak, rasanya kalau misalkan harus kehilangan duit tuh kayak bukan satu kepala lagi yang ditanggung, udah 2 kepala, 3 kepala atau lebih yang ditanggung ya kan. Jadi topik kita hari ini cocok banget lah pokoknya. Iya, betul. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau dari kesimpulan ngobrol tadi udah sejam kira-kira ya. Jadi kesimpulannya kalau gue boleh simpulkan ke teman-teman semua, intinya income pertama tadi ya, kita harus tetap frugal living, itu udah hukumnya wajib lah. Ya kalau sekarang anak muda senangnya flexing gitu ya, tapi flexing kalau nggak ada apa ya istilahnya nggak ada real bisnisnya nanti ya udah tau lah resikonya kan banyak kemarin kejadian ya. Berarti pertama nih kita satu frugal living itu udah pasti hukumnya. Kedua naikin income itu wajib, apalagi kalau kedepannya pengen investing for a living. Tadi Bro Ivan udah sampaikan juga, kita mau passive income dari dividen bisa nggak? Bisa banget. Yang penting kita kumpulin. Kalau tadi 10 juta, ternyata income 10 juta per bulan, berarti kita butuh kali 300 ya, 3M. Kalau 20 juta berarti 6M. Berarti modal 6M-nya ini harus ada. Tapi apakah kita harus tunggu 6M dulu baru belajar investasi? Ya enggak juga ya, sambil jalan income sedikit-sedikit tetap kita investasiin, tapi jangan lupa income juga harus naik selain kita tingkatkan skill juga untuk bisa berinvestasi sehingga return investasi kita bisa lebih besar lagi. Kira-kira gitu ya Bro Ivan ya?
Setuju banget, dan nambahin dikit tadi ya, Bu Ferdi juga udah kasih bocoran ke teman-teman ya bahwa yang namanya income itu ada banyak sumber. Yang pertama itu ada active income dari teman-teman bekerja atau punya bisnis, yaitu kita menukar uang dengan waktu tadi ya kalau misalkan bekerja. Tapi kalau misalkan kita mau dapat income yang lainnya, passive income, ya kita tidak harus menukar uang dengan waktu. Ya dari mana? Dari investasi, kemudian tadi juga dari commission ya, commission base ya, kemudian dari royalty ya, itu juga bisa teman-teman mulai tuh cari side hustle ya, atau cari stream of income lainnya seperti itu ya. Dan juga tadi kesimpulan yang kita dapetin juga dari IG Live ya malam ini, sebelum kita ke Q&A ya teman-teman ya. Iya. Tadi Bu Ferdi juga udah kasih bocoran tuh high income skill apa aja sih yang mesti dimiliki di tahun 2022 ini. Content creation ya, cari topik yang teman-teman suka ya, cari niche-nya, cari yang sesuai dengan yang teman-teman suka dan teman-teman bagus lah dalam bidang tersebut ya. Content creation skill, networking skill ya. Jadi kita nggak bisa lagi kayaknya 2022 kalau kita bicara competition tuh udah nggak terlalu relevan lagi ya. Sekarang mungkin udah waktunya collaboration, betul ya gue ya. Ya kemudian Betul, juga financial planning dan juga investing ya. Financial planning dan investing skill itu yang harus banget dimiliki lah di tahun 2022 ini gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin ya kalau nggak langsung aja kita ke Q&A ya. Ini kayaknya udah banyak banget pertanyaannya. Coba gue pilihin ya. Ini ada di komen, ada di itu juga ya, ada Q&A juga ya. Iya, nah ini kita baca yang dari Q&A dulu deh ya. Nah ini ada pertanyaan dari Imelda Bujamin. Mau tanya gimana mengatur uang untuk sambil investasi jangka menengah atau panjang sambil cicil beli rumah. Nah, mungkin Bu Ferdi bisa bantu jawab nih. Oke, dari Ibu Imelda ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur uang sambil investasi jangka menengah panjang itu sebetulnya kita harus tahu prioritasnya dulu. Kalau financial planning itu gini, kadang mungkin teman-teman suka lihat ada ini ya, dulu di akun saya di Halo Duit itu kita pernah posting ada anak kecil naik tangga, langsung anak tangga kelima, di kakinya ngejengkang gitu ya. Itu sama seperti orang yang nggak punya dana darurat, utang masih banyak, terus langsung investasi. Dan mainnya investasinya nggak main-main, masukinnya langsung ke kripto atau beli NFT, langsung all in semuanya, pakai margin lagi. Wah itu PR banget tuh. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum kita investasi, kita harus sehat keuangan dulu. Bukan dibalik. Kadang orang berpikir, wah kalau gue udah investasi itu udah otomatis sehat keuangan. Ternyata enggak. Justru harusnya sehat keuangan dulu. Sehat keuangan itu gimana definisinya? Pertama, dari yang paling basic nih. Apakah setiap bulan itu kita selalu lebih besar pasak daripada tiang? Kalau itunya aja masih bermasalah, berarti kita harus benerin. Yang tadi kita udah bahas bareng Bro Rifan ya, dari budgeting. Itu harus dibenerin. Atau mungkin kadang-kadang nih udah dipepet-pepetin masih nggak cukup. Atau mungkin income-nya harus dinaikin lagi. Itu pertama. Kedua, kalau ada utang kartu kredit, utang KTA, utang pinjol, itu harus diberesin dulu. Lalu ketiga, punya dana darurat, punya asuransi. Nah, baru tujuan-tujuan keuangan itu kita prioritaskan berdasarkan jangka waktu terdekat yang mana yang kita mau achieve duluan. Kira-kira gitu. Oke, ya semoga menjawab ya Bu Imelda ya. Lanjut lagi pertanyaan. Nah, ini deh. Kok kalau ada perombakan manajemen, good news atau bad news buat investor? Nah ini bicara saham dulu ya. Mungkin gue izin jawab dulu ya, Bu Ferdi ya. Ya silakan. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ada perombakan manajemen ya, biasanya itu lebih ke arah good news ya, lebih ke arah good news. Kenapa? Ya iya Mas, kalau misalkan perusahaan merombak manajemen, cari manajemen yang lebih jelek, kayaknya nggak juga ya. Biasanya manajemen itu ditunjuk ya karena ada sosok yang lebih pas atau sosok yang lebih capable, ada sosok yang lebih senior mungkin, dan pastinya kalau seorang manajemen baru masuk ke dalam perusahaan ya, pastinya dia pengen nunjuk gigi dong ya. Pastinya dia pengen nunjuk gigi, dia pengen membuktikan bahwa saya lebih baik nih daripada manajemen yang lama.
Nah, jadi most likely ya itu adalah good news buat investor. Tapi ada catatan tertentu kalau misalkan pergantian manajemen ini jadi bad news buat investor. Contohnya apa? Kalau misalkan ternyata manajemen yang baru ini katakanlah dia nggak punya pengalaman ya di bidang yang digelutinya. Contoh misalkan perusahaan bank tapi manajemennya katakanlah pengalamannya di sektor consumer goods, nah itu kan nggak nyambung ya. Atau perusahaan penerbangan tapi direksinya atau manajemennya bukan dari latar belakang penerbangan tapi dari sektor apa misalkan batu bara, nah kan nggak nyambung juga. Nah itu bisa jadi bad news buat investor ya. Jadi kurang lebih itu semoga menjawab ya. Oke, coba kita cari lagi. Nah, ini nih. Ini kita ke personal finance lagi ya. Dari IDN_Rohimi ya, mau nanya bagaimana mulai memperbaiki keuangan dari keluarga yang sudah terlilit hutang. Tadi kan Bu Ferdi ada sempat mention soal beresin utang. Nah, mungkin bisa lebih dispesifikin dikit kali ini, Bu. Namanya untuk keluar dari jeratan hutang. Ya, jadi nomor satu yang paling penting sebenarnya harus punya komitmen dulu, harus punya niat. Karena kalau kita nggak punya niat, pasti nggak akan ada action yang dilakukan. Nomor satu itu. Niat itu dalam bentuk apa? Misalnya gini, misalnya kita punya utang ada 5 deh, utang kartu kredit, ada 5 kartu kredit. Nah, yang biasa dilakukan orang apa? Kalau udah kelilit utang itu, yang jadi masalah itu nanti buka utang baru untuk nutupin utang yang lama. Jadi dia nggak akan pernah bisa keluar dari lingkaran hutangnya. Nah, yang paling penting adalah komitmen jangan sampai melakukan itu. Yang dilakukan harus tadi, budget itu harus kita pepetin lagi. Kalau tadinya mungkin sebulan, let's say pengeluarannya 5 juta nih misalnya. Tapi gara-gara kita komitmen lunasin utang, coba dipaksa bulan itu atau berapa bulan ke depan jadi 3 juta aja. 2 jutanya disisihkan untuk melunasin utangnya tadi yang udah telanjur. Dari yang mana? Dari mulai misalnya cicilan yang paling kecil. Itu biasanya ada orang rasanya happy kan kalau cicilan kecilnya udah misalnya kita punya utang kartu kredit ada 5. Cicilannya ada yang 1 juta, ada yang 300.000. Kalau cicilan kecil kan lebih cepat lunas tuh. Kadang ada orang secara psikologis, wah happy juga nih udah utangnya udah lunas 1 gitu kan. Atau bisa juga kalau lebih logis kita cicilnya dari mulai yang bunganya paling besar dulu. Itu either way terserah yang mana aja boleh, tapi intinya bisa dilakukan salah satu. Dengan cara seperti itu kita udah komit, let's say 6 bulan ke depan saya yakin nih bisa lunas utangnya. Nah itu dilakukan seperti itu. Atau kalau misalkan biaya hidup sudah mepet, ya mungkin harus cari penghasilan tambahan untuk khusus lunasin utang tadi. Jadi memang nyari penghasilan tambahan tujuannya untuk lunasin utang-utang yang ada di keluarga. Dan yang paling penting adalah kita nggak boleh tergoda untuk tadi ya buka utang baru untuk nutupin utang yang lama. Karena kalau seperti itu nggak akan pernah beres sih. Kira-kira gitu dari siapa? Rohimi ya. Rohimi. Semoga menjawab. Tadi ada dua ya, dari yang pokok hutangnya paling kecil ya dilunasin dulu, baru yang makin lama makin besar. Atau yang kedua dari bunganya ya, yang bunganya paling besar karena biasanya bunga yang paling ngebebanin kita, betul ya, Bu ya? Betul. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah ini mungkin lebih ke saham lagi. Pertanyaan dari Budi Sinesalt ya. Budi Sinesalt. Bagaimana menemukan prospek saham yang beggar yang belum dilihat? Yang lain faktor apa aja? Oh, oke. Ya jadi gini, mungkin kalau untuk kita cari saham, yang pasti pertama jangan cari saham yang hype. Ya karena kalau misalkan kita cari saham yang hype, biasanya sahamnya udah naik tinggi, ya. Teman-teman bayangin, kalau saya suka pakai analogi itu seperti ini, teman-teman. Ketika kita investasi saham itu sama seperti kita lagi datang ke sebuah pesta. Jadi kalau misalkan kita datang ke pesta lebih awal, ya,
mungkin kita memang harus menunggu ya sampai pesta tersebut dimulai ya. Tapi kelebihannya atau keuntungannya adalah ketika pesta tersebut dimulai dan jamuan makan udah dibuka, kita yang datang awal itu bisa menikmati hidangan dalam porsi yang lebih banyak ya. Tapi kalau misalkan kita datang ke pesta di tengah-tengah pesta, mungkin kita nggak perlu nunggu lama ya untuk bisa langsung ikutan makan. Tapi porsi yang bisa kita makan itu lebih kecil. Nah, yang risikonya lebih gede lagi adalah orang yang datang di akhir pesta. Yang orang yang datang di akhir pesta mungkin juga nggak perlu nunggu lama, dia masih bisa makan. Tapi biasanya makannya udah tinggal sisa-sisa makanan dari tamu-tamu yang sebelumnya udah makan. Bahkan yang paling kasihan adalah kalau misalkan ternyata makanannya habis, dia malah kebagian cuci piring. Nah, sama seperti di saham ya. Ketika kita mencari saham yang kita ingin mendapatkan profit multi-bagger, ya hampir bisa dipastikan nggak bisa datang dari saham yang hype, karena yang saham yang hype tadi biasanya harganya udah tinggi, udah naik signifikan, dan lebih parahnya lagi kalau misalkan tidak dibarengi dengan kinerja fundamental. Nah, kita nggak pernah tahu nih naiknya tuh bakal sampai berapa, dan kalau misalkan ternyata kita ibaratnya datang di akhir pesta, yang ada malah kita kebagian cuci piring. Ya mungkin teman-teman ada yang udah pernah punya pengalaman FOMO beli saham yang hype terus kemudian cuci piring. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang investor adalah memproyeksi what is the next hype ya. Jadi bukan yang lagi hype, tapi apa yang bakal hype ke depannya, apa yang bakal naik ke depannya. Ya, contoh misalkan sederhananya ketika kita bicara batu bara ya, tahun 2020 mungkin orang masih nggak terlalu banyak yang melirik saham batu bara ya. Tapi biasanya teman-teman yang value investor nih udah tahu ya, siklus batu bara tuh kalau ekonomi membaik tuh biasanya akan naik ya harga batu baranya. Dia akan curi start di sana. Ya, jadi ibaratnya tadi pesta belum dimulai mungkin ya. Waktu itu kan mungkin ya teman-teman tahu 2021 saham-saham teknologi manggung ya. Saham-saham batu bara kok masih di situ-situ aja ya kan. Tapi tahun 2022 awal ini ya, hampir semua saham batu bara kecuali yang depannya B belakangnya I, itu semuanya naik. Ya, cuman yang depannya B belakangnya I doang ya sekarang malah malah ansos gitu. Ya nggak mau ikutan teman-temannya yang lain naik, dia turun sendirian ya. Jadi itu ya, jangan invest di saham yang lagi hype ya, melainkan kita cari apa yang bakal hype atau apa yang bakal naik ke depannya. Nah, taunya gimana ya? Tentunya lihat dari siklus ekonominya, lihat dari sektoralnya ya, kira-kira kalau sektor ini katalis positifnya apa aja nih ya ke depannya. Ya, kalau misalkan dia ada katalis positifnya, maka ada besar kemungkinan saham tersebut bisa mencapai profit multi-bagger. Mungkin Bro Ferdi ada tambahan lagi? Ya sama sih sebenarnya, kalau kita investasi saham, kalau mau cari yang multi-bagger yang bakal naik, kita caranya bukan yang sekarang lagi naik, tapi mungkin cari yang sektornya lagi turun sebenarnya, karena tapi udah mau naik. Contohnya ya kayak tadi gue singgung batu bara ya, tahun 2020 orang masih nggak ngelirik, tapi kan sebenarnya secara siklus ekonomi ujung-ujungnya nanti batu bara akan naik juga tuh, kalau misalnya udah mendekati recovery, dan itu terjadi kan. Betul, jadi ketika banyak orang lain malah baru masuk pas perang Rusia Ukraina beli batu bara ya, mungkin buat kita udah jual gitu ya, kita udah jual ya kan, nih hasil investasi 1 tahun lalu, ya udah deh silahkan dibeli seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir kali nih Bu Ferdi, karena udah jam 8 ya. Okay. Nah, ini ada pertanyaan dari Sentrizon ya. Sentrizon, bagaimana pandangan Ko Ferdi dan Ko Rifan tentang asuransi? Berapa persen sebaiknya dari pengeluaran kita? Oke, siapa jawab duluan? Boleh, Bu Ferdi dulu. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara persen itu agak sulit ya. Tapi kalau patokan ya minimal, menurut saya ya minimal 10%, 10-20%. Tapi sebenarnya bukan persennya yang kita perlu lihat, tapi asuransi apa yang kita beli. Asuransi sendiri kan tipenya banyak yang orang tuh juga nggak paham. Kalau saya pribadi, kalau gue pribadi itu kategorikan asuransi untuk orang awam itu ada 3.
Jadi pertama untuk cover penghasilan dia, which is kalau udah berkeluarga ya, asuransi yang penghasilan itu berarti berupa uang cash nih. Tadi Hmm. kalau Bro Irfan bilang kan mau hidup dari dividen harus punya modal tuh 3M untuk dapat berapa tadi 10 juta. Nah, Hmm. asuransi juga fungsinya sama sebenarnya. Kalau Hmm. investasi tadi 3M-nya itu kita udah tahu targetnya kapan. Hmm. Misalnya 20 tahun lagi gue mau pensiun dari dividen, berarti gue butuh 3M. Tapi kalau Hmm. asuransi itu untuk sesuatu yang kita nggak rencanakan. Let's say bisa aja bulan depan kita, bukan kita lah ya, siapalah orang di luar sana, dia kepala keluarga lalu kena sakit kritis misalnya. Lalu Hmm. jadinya nggak bisa kerja lagi, sehingga harus di PHK atau dia nggak bisa bisnis. Padahal keluarganya butuh biaya hidup 10 juta. Hmm. Nah, kalau dia punya asuransi penyakit kritis, 3M itu cair. Nggak Hmm. perlu nunggu 30 tahun lagi. Nah, Hmm. duitnya cair tadi bisa kita taruh di, let's say, obligasi, atau taruh di deposito, atau taruh di core stock untuk dapetin dividen, apa ya, bisa lanjutin hidupnya dia. Nah, itu untuk kita tentukan, oh ternyata itu jadi uang pertanggungan untuk asuransi jiwa dia, dan juga asuransi penyakit kritis dia. Itu kalau dari sisi penghasilan. Selain itu juga ada untuk kesehatan pastinya, karena kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tahu orang sakitnya kapan. Hmm. Tapi itu lebih ke cover untuk rawat inap, biaya operasi, dokter, obat. Jadi pada saat kejadian. Kalau yang tadi asuransi penghasilan itu adalah akibatnya. Jadi gue sering kategorikan asuransi kesehatan itu asuransi sebab, kalau Hmm. asuransi penghasilan itu asuransi akibat. Baru yang Hmm. terakhir adalah asuransi harta benda. Misalnya kita punya rumah, punya mobil, punya pabrik, punya kantor, itu terakhir. Tapi yang ada orang dibalik nih, asuransi pribadinya nggak punya, pelit sama diri sendiri ya, padahal misalnya mampu, tapi udah gue BPJS aja, padahal dia punya duit, tapi mobilnya lengkap tuh asuransinya. Nah, itu kejadian yang banyak terjadi tuh, dia punya asuransi mobil tapi buat pribadinya dia nggak punya, seperti itu. Hmm. I see, I see. Mungkin kalau gue boleh tambahin dikit, kalau tadi Bang Ferdi udah cerita dari metodenya ya. Kalau gue mungkin cerita dikit jenisnya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, waktu dulu masih single, belum married, belum punya anak, pertama yang yang diambil adalah asuransi kesehatan dulu. Kalau saya pribadi nih, ya. Jadi pertama waktu itu asuransi kesehatan dulu, yang penting kesehatan tercover. Terus kemudian seiring dengan bertambahnya income, waktu itu ambil asuransi jiwa juga. Nah, kemudian ketika married, istri juga di cover dengan asuransi kesehatan, ya. Kemudian income naik lagi, baru ambil penyakit kritis, ya, untuk untuk CI ya istilahnya ya. Nah, kemudian ketika lahir anak di cover kesehatannya juga gitu. Jadi sekarang keluarga udah lengkap lah untuk asuransinya. Tapi start from diri sendiri dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini adalah kepala keluarga mungkin ya, atau jadi tulang punggung keluarga ya, alangkah baiknya ya diri sendiri dulu yang di cover, betul ya, so ya. Jadi diri sendiri dulu yang di cover, baru abis itu kalau misalkan kita ada dana ya, baru kita lindungi orang-orang di sekeliling kita. Benar nggak kalau Ya, seperti itu? idealnya sih seperti itu. Tapi kalau gua pribadi mungkin ada sedikit pendapat yang agak beda kali. Mungkin gini, Oke. idealnya memang diri sendiri dulu. Tapi pada prakteknya itu kadang-kadang apa ya? Resiko itu kan seperti kita main roulette ya. Kita nggak tahu terjadinya ke siapa. Hmm, Jadi hmm, kalau gua kadang-kadang kita suggest gini, misalnya nih dia punya budget sekian juta, dibandingin diri sendiri kita cover full, mendingan kita bagi nih. Oh ya udah, orang tua dibeliin, anak dibeliin, istri dibeliin, anak dibeliin sama orang tua, supaya kalau terjadi resiko kepecah-pecah, walaupun memang tidak hmm, ideal gitu. Jadi ada dua pendapat, tapi kalau dia kepala keluarga, kalau income-nya cukup, ya idealnya benar yang penghasilan utama itu di cover. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan, kalau menurut gua lebih baik di spread, meskipun semuanya nggak ideal, karena kita tidak tahu resikonya terjadi di siapa gitu sih. di siapa dan kapan ya? Betul ya, itu kayak main roulette Oke. lah asuransi. Oke, oke. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu deh IG Live dari kita. Mungkin Abah Ferdi ada closing statement buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Oke, buat teman-teman yang hadir hari ini, semoga dari IG Live hari ini ya, kesimpulannya teman-teman tetap tadi, kesimpulan yang tadi 3 poin ya: frugal living, naikin income, dan
miliki investing skill supaya income kita yang udah susah-susah kita dapatkan itu nggak sia-sialah kemakan inflasi. Oke, ya tadi ya Bang Merdi udah spill ya apa aja jenis-jenis income, nanti boleh ditonton lagi di replaynya ya, buat yang ketinggalan di awal tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar ya. Terus kemudian juga kalau dari sisi investasi tadi saya cuma mau ingetin ya, jangan investasi di saham-saham yang hype ya, karena kita nggak pernah tahu nih ya, apakah kita mungkin masih bisa ibaratnya datang ke pesta tadi, apakah kita masih bisa dapat makan ya, kebagian jatah makan, atau malah jangan-jangan kita kebagian untuk cuci piring. Karena most likely ya biasanya yang terjadi malah kita kebagian yang cuci piring ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita cari ya saham yang belum hype tapi kita bisa proyeksi bahwa ini kedepannya akan hype nih ya, akan hype maksudnya akan meningkat kinerjanya, akan meningkat harga sahamnya ya, risikonya akan jauh lebih rendah seperti itu. Oke teman-teman, thank you Bro Ferdi buat waktunya ya. Sama-sama, Bro Rifan. Ya, Thank you juga. sehat-sehat selalu, Ya, stay safe, stay healthy, sehat dan juga. ya, thank